Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Buoki dengan NIM 4414210118 dari kelas B Pendidikan Kimia tahun 2021. Izin Bu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari mengkaji jurnal yang saya dapat, yaitu dengan judul Kulit Batang Kayu Manis, yaitu atau Cinnamomum bunani ditinjau dari metode ekstraksi dan dosis efektif terhadap diabetes. Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengkaji ekstrak kulit batang Cinnamomum burmani ditinjau dari metode ekstraksi dan dosis efektif terhadap diabetes. Nah, dari latar belakang penelitian tersebut, yaitu kayu manis mengandung senyawa flavonoid yang dapat menurunkan kadar glukosa darah diabetes. Diabetes tersebut merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan gangguan metabolisme yaitu glukosa. Nah, tingkat prevalensi global penderita si diabetes tersebut pada tahun 2013 dia mengalami peningkatan menjadi 382 juta orang dan mengalami peningkatan lagi menjadi 387 jiwa pada tahun 2014. Nah, jumlah penderita diabetes di Indonesia 8,5 juta orang. Nah, dari jumlah tersebut diperkirakan akan bertambah pada tahun 2035 menjadi 14,1 juta orang. Dasar teori. Nah, mungkin dari dasar teori yang saya dapat dari penelitian tersebut, dari jurnal penelitian tersebut, yaitu tanaman kayu manis telah banyak dikembangkan di Indonesia, terutama pada Cinnamomum burmani di Sumatera Barat dan Jambi. Nah, kulit batang kayu manis tersebut memiliki bau khas aromatik, rasanya agak manis, agak pedas dan kelat. Nah, menurut Moon In tahun 2011, dia mengandung senyawa metabolik sekunder yang terdapat pada kulit batang kayu manis, yaitu adalah ada tenanin, flavonoid, saponin, eugenol, dan minyak astiri. Nah, didukung oleh pendapat Alkhena tahun 2019, dia mengandung flavonoid terbukti secara ilmiah memiliki pengaruh yang bermakna pada penurunan kadar glukosa dalam darah. Nah, diabetes ini merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah dan gangguan metabolisme glukosa. Dia menurut Trisnawati tahun 2013. Sedangkan menurut Kemenkes RI tahun 2013, kejadian diabetes tipe 2 lebih sering ditemukan daripada diabetes tipe 1. Ini didukung oleh pendapat Astuti, yang artinya kerusakan sel beta penghasil insulin dalam tersebut dia menjadi insulin bekerja kurang lebih efektif sehingga mengakibatkan kenaikan kadar glukosa dalam darah. Nah, pendapat Mukriani tahun 2015 ini dia menyatakan bahwa metode ekstraksi tanaman untuk memperoleh dari diabetes tersebut dia sering menggunakan dalam penelitian, yaitu meserasi dan rebusan. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian yang saya dapat dari jurnal tersebut. Metode penelitian ini dia mengkaji beberapa artikel ilmiah terkait ekstraksi kulit batang kayu manis, yaitu Cinnamomum burmani. Nah, dia ini sebelum menggunakan, maksudnya dia melakukan ekstraksi tersebut, dia terlebih dahulu mengkaji beberapa artikel terkait ekstraksi kulit batang kayu manis tersebut. Nah, penelitian ini dia menggunakan metode ekstraksi yang rentang penggunaan dosis yang efektif yang dapat menurunkan kadar glukosa dari diabetes, yaitu dengan persiapan bahan sebelum ekstraksi. Dia ada ukurannya, pelarut, dan temperatur suhu. Selanjutnya, hasil pembahasan analisis dari
penelitian jurnal tersebut, penggunaan ekstrak kulit batang kayu manis yaitu efektif menurunkan kadar glukosa darah berdasarkan kandungan senyawa sekunder yaitu flavonoid. Nah, senyawa flavonoid ini paling banyak ditemukan dalam jaringan tanaman. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Yulinais tahun 2015. Dia menyatakan bahwa salah satu golongan senyawa sekunder yang dapat mengatasi diabetes adalah flavonoid. Nah, khasiat dari senyawa flavonoid ini terbukti dia memiliki pengaruh yang bermakna untuk menurunkan si kadar glukosa dari darah diabetes tersebut. Nah, ekstraksi ini kemudian merupakan suatu cara untuk mendapatkan si komponen kimia yang terkandung dalam si kulit batang kayu manis tersebut. Nah, ada tabel mengenai rekapitulasi dari hasil identifikasi artikel terkait ekstrak kulit batang kayu manis ditinjau dari metode ekstraksi dan dosis efektif terhadap si diabetes pada 5 tahun terakhir. Nah, pada tabel ini dia menunjukkan presentasi tertinggi penggunaan dosis efektif pada metode yang terdapat pada rentang 1 sampai 200 mg per kg/BB. Nah, penelitian ini menggunakan pada tikus putih jantan yaitu Ratus vargechus. Dia diabetes ini ditunjukkan dengan presentasi sebesar 39,13%. Nah, sedangkan penggunaan dari dosis metode merasi tersebut dia terendah, terdapat pada rentang 401 sampai 600 mg per kg/BB, yaitu sebesar 8,70%. Nah, ini artinya dari tabel tersebut penggunaan ekstrak kulit batang kayu manis tersebut dia hal tersebut menghasilkan penelitian dari Navfian itu tahun 2016. Dia menyatakan bahwa penggunaan dosis 100 mg per kg/BB ini yaitu tikus jantan putih, dia menunjukkan hasil yang efektif untuk menurunkan si kadar gula dari darah tikus diabetes mellitus tersebut. Nah, kemudian ada pula diagram total hasil dari identifikasi artikel terkait kulit batang cinnamon burmani ini ditinjau dari metode ekstraksi dan dosis yang efektif terhadap diabetes. Nah, dari diabetes 5 tahun terakhir. Nah, metode ini juga dia menunjukkan bahwa penggunaan metode maserasi tersebut lebih banyak digunakan oleh peneliti dari metode rebusan. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa metode merasi tersebut yang dia efektif digunakan untuk mengekstraksi si serbuk kulit batang kayu manis tersebut. Nah, hal ini sesuai dengan pendapat Seng tahun 2018. Dia menyatakan bahwa ada metode merasi tersebut lebih efektif digunakan untuk mengambil komponen senyawa si metabolit sekunder seperti senyawa flavonoid, alkaloid, dan si saponin tersebut. Nah, dari pembahasan tersebut, dari penelitian tersebut, dia penggunaan ekstraksi kulit batang kayu manis tersebut dia efektif untuk menurunkan si kadar gula tersebut. Nah, berdasarkan kandungan dari senyawa yaitu flavonoid. Nah, senyawa flavonoid ini banyak juga ditemukan dari jenis dalam jaringan tanaman. Nah, salah satu golongan senyawa sekunder yang dapat mengatasi si diabetes tersebut dia adalah senyawa flavonoid yang disebut dengan senyawa flavonoid. Nah, khasiat tersebut terbukti dia memiliki pengaruh yang bermakna untuk menurunkan si kadar glukosa darah diabetes. Nah, senyawa flavonoid ini juga mampu menurunkan glukosa darah dengan kemampuannya sebagai zat si antioksidan. Nah, senyawa flavonoid yang bersifat protektif terhadap kerusakan si sel beta
Nah, ini sebagai penghasil insulin serta dapat meningkatkan si sensitivitas insulin sehingga dia dengan memberikan ekstrak kulit batang tersebut dia mengandung flavonoid dengan dosis yang tepat dapat merangsang si pengaktifan insulin serta memperbaiki kerusakan sel beta. Nah, dari penggunaan ekstrak kulit batang tersebut dapat mengatasi dengan sinyal flavonoid dengan memperhatikan dosis yang tepat untuk merangsang pengaktifan insulin serta memperbaiki kerusakan sel beta yang ada di dalam tubuh. Nah, kesimpulan dari penelitian jurnal tersebut saya mengambil kesimpulan yaitu dari proses ekstraksi terdapat beberapa jenis yang sesuai dengan tujuan dan bahan yang akan diekstraksi tersebut yang telah diekstraksi tersebut. Nah, metode ekstraksi ini terdapat beberapa jenis yaitu ada destilasi uap, infundasi, maserasi, perkolasi, hendering, reflux, dan pelarut panas bertekanan atau rebusan. Nah, proses maserasi serbuk kulit kayu manis itu dia menghasilkan senyawa flavonoid kan. Nah, yang efektif pada temperatur 45 derajat Celcius. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses ekstraksi maserasi tersebut, salah satunya itu temperatur suhu. Nah, pada ekstraksi ini dia mendapatkan temperatur sebesar 45 derajat Celcius dan pelarut akan masuk ke dalam sel melalui dinding sel tersebut. Nah, kemudian kelebihan dari metode maserasi tersebut, dia dapat digunakan dengan jenis senyawa tahan panas dan maupun yang tidak panas. Nah, metode maserasi ini juga memiliki keuntungan yang besar, yaitu dengan menggunakan alat yang sederhana dan biaya pula operasional yang relatif rendah, namun memiliki kelebihan zat aktif yang dapat terekstraksi berkisar 50-60%. Nah, penggunaan dosis efektif ini disimpulkan dengan menggunakan metode ekstraksi maserasi yaitu sebesar 95,65%. Nah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jika ada kesalahan maupun kekeliruan dari penjelasan presentasi dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.